Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nurbaiti, NIM A7101700064. Jadi di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merakit komputer, seperti motherboard, CPU, cooling solution, RAM, storage, dan peripheral. Nah, pertama, di sini ada motherboard. Fungsinya untuk menghubungkan semua komponen yang digunakan dalam sebuah komputer desktop. Mainboard atau motherboard ini dibedakan berdasarkan soket CPU yang digunakan, yaitu antara Intel atau AMD. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih motherboard? Yang pertama yaitu tentukan soket apa yang diperlukan, seperti PCI, RAM, atau SATA. Kemudian memilih chipset yang digunakan. Chipset sendiri fungsinya untuk mengatur jalannya komunikasi antara CPU dan perangkat lain yang terhubung. Tipe chipset yang lebih bagus akan mendukung fitur tambahan seperti overclock, meninggikan frekuensi CPU atau RAM agar lebih cepat. Kemudian, pilih motherboard dan prosesor yang sesuai dengan nilai TDP-nya. Bila nilai TDP motherboard lebih kecil daripada TDP prosesor, maka kekuatan prosesor tidak akan maksimal. Jadi yang kedua ini ada prosesor. Untuk memasang prosesor sendiri, yang pertama kita buka pengaitnya, kemudian letakkan prosesor, lalu jangan lupa kunci pengaitnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih prosesor yaitu, secara awam dalam memilih prosesor, seseorang biasanya hanya membandingkan beberapa jumlah inti atau core dan frekuensi clock dalam GHz. Namun, arsitektur sebuah prosesor yang digunakan sebenarnya juga sangat mempengaruhi kecepatan sebuah prosesor. Bisa jadi sebuah prosesor dengan jumlah core yang lebih sedikit dan frekuensi clock yang lebih rendah akan berjalan lebih cepat dari komputer yang memiliki core lebih banyak dan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini ada heatsink atau disebut sebagai cooling solution. Nah, bicara soal cooling solution, biasanya berbicara juga tentang TDP, Thermal Design Power. Sesuai dengan rating TDP dari sebuah prosesor, dalam memilih cooling solution itu, seperti heatsink ini, dan heatsink fan, HSF, dalam memasang cooling solution yang harus diperhatikan adalah melapisinya dengan thermal compound atau pasta agar panas dari prosesor dapat menyalur lebih kepada poin kontak HSF. Untuk memasang HSF, caranya berbeda-beda, tergantung dari tipe soket ataupun merek prosesor atau cooling solution yang kita pakai. Biasanya HSF bawaan dari Intel sudah terdapat thermal paste yang menempel di bawahnya, jadi tidak perlu lagi mengolesi thermal paste lagi. Nah, untuk cara memasang heatsink sendiri, paskan posisi heatsink ke motherboard. Kemudian, pasang kabel dayanya. Putar pengunci heatsink. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian ada RAM
atau Random Access Memory. RAM sendiri memori utama pada perangkat komputer desktop. Perangkat yang secara langsung dapat berinteraksi dengan prosesor tanpa perantara. Jadi hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuaikan kapasitas RAM agar memaksimalkan kinerja CPU. Pada RAM terdapat dua warna berbeda yang digunakan pada soket. Hal tersebut bertujuan agar RAM bekerja secara optimal, penempatannya harus pada warna yang sama. Nah, jadi seperti ini. Penempatannya harus sama, kemudian kunci RAM-nya. Kemudian di sini ada casing. Setelah semua sudah dipasang di motherboard, kita pasangkan ke casingnya. Jangan lupa pasang baut penyangga motherboard. Nah, kita letakkan si motherboard ke casingnya. Paskan posisi motherboard tersebut. Lalu jangan lupa kita baut motherboardnya. Lalu di sini ada hard disk drive atau termasuk ke storage, yaitu media penyimpanan untuk menyimpan data-data yang digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi pada komputer desktop. Hard disk atau SSD modern sudah menggunakan soket SATA. Konektor SATA hanya digunakan untuk komunikasi data. Jadi hard disk atau SSD tetap harus dihubungkan dengan PSU power supply melalui konektor SATA power pada PSU. Saat membeli hard disk, pastikan versi SATA yang digunakan adalah SATA 3. Dan pastikan juga motherboardnya memiliki soket SATA 3. Pastikan juga memilih power supply yang memiliki output SATA power connector. Jika membeli SSD dengan bentuk M2, lebih baik pilih dengan konektor NVMe, bukannya SATA. Namun pastikan juga motherboard juga mendukung NVMe tersebut. Nah, kita pasang sesuai tempatnya. Beri baut agar kencang. Lalu di sini juga ada DVD ROM. Letakkan sesuai posisi pada casing. Dan jangan lupa beri baut lagi. Jangan lupa untuk memasangkan semua soket yang harus dipasangkan. Pasang kabel SATA dari power supply ke hard disk drive. Pasang kabel daya dari power supply. Nah, kemudian pasang case fan-nya. Jangan lupa diberi baut. Pasang tutup casing sesuai dengan posisinya. Dan beri baut lagi.
Jadilah si CPU lalu kita pasangkan ke monitornya. Yang terakhir, setelah semuanya dipasangkan, kemudian ada peripheral atau segala perangkat eksternal yang dapat dihubungkan dengan komputer desktop. Peripheral sendiri ada dua, yaitu input dan output. Peripheral input itu terdiri dari pointer dan papan ketik atau keyboard. Dan peripheral output itu seperti printer, monitor, scanner, speaker, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan peripheral ini yaitu pastikan memang benar portnya terletak di situ. Kemudian saat pemasangan konektor ke port-portnya, pemasangannya tidak boleh terbalik atau sampai salah. Jadi harus yang benar-benar agar bisa dapat digunakan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merakit komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.